Dan baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Langsung saja kita mulai, nggak usah opening apa segala macam. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang Nitrobacter. Hari ini, sesuai janji saya akan ajak Bapak Ibu semuanya untuk kita panen Nitrobacter, langsung dapat Nitrobacter tanpa proses panjang lebar yang pakai biaya. Ngapain kita bikin Nitrobacter, kultur Nitrobacter kalau beli urea juga? Ya itu kan sama saja kita beli urea juga. Setelah Bapak Ibu racik apa segala macam omong kosong itu lalu pakai ke tanaman, lalu bilang tanaman subur. Jangan sampai bukan subur karena Nitrobacter, subur karena urea yang dimasukkan. Jadi itulah yang harus kita luruskan, seperti itu. Kecuali berbeda ceritanya kalau yang dibahas itu pestisida, ya. Pakai biaya itu sudah pasti. Semua satu Indonesia ini juga tahu. Kalau pestisida itu memang harus keluarkan biaya. Karena kalau kita mau mengandalkan pestisida organik saja, sifatnya hanya membantu sedikit. Tetapi untuk menyelesaikan masalah tidak bisa. Harus kita akui pestisida kimia tentu akan kita gunakan juga. Kalau berbicara soal itu masuk, ya. Tetapi kalau mau berbicara nutrisi atau pupuk, jangan bicara biaya, jangan bicara uang, jangan bicara pupuk kimia, itu bukan solusi. Sama aja kita beli-beli juga, apa solusinya, ya. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk kita panen aja. Saya bukan ajak Bapak Ibu untuk buat. Ngapain kita buat? Panen, ya. Kita panen hari ini. Nah, ini ada kolam ikan saya. Sekarang kolam ikan ini Bapak Ibu, kenapa kolam ikan ini tidak berbau? Menurut Bapak Ibu kenapa? Di sini sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan ini akan tenggelam di dasar kolam ini, menjadi amoniak, menjadi racun. Kotoran-kotoran tinja dari ikan ini juga akan menjadi amoniak, akan jadi racun. Tidak hanya itu, ikan ini kan juga kencing. Jangan Bapak Ibu pikir sapi saja yang bisa kencing, ya. Ikan pun kencing. Dia buang air besar, dia buang air kecil. Itu juga amoniak dan jadi racun. Nah, secara logika, sisa pakan yang mengendap di bawah kolam tidak termakan, kemudian kotoran ikan dan urin ikan yang bercampur dengan air kolam ini, logikanya akan membuat air ini bau, busuk. Karena amoniak semuanya berkumpul di sini. Tetapi kenapa air kolam ikan ini kita kasih makan terus-menerus, buang air terus-menerus, tetapi kenapa tidak berbau? Kenapa tidak beraroma busuk? Kan ini kotorannya ada bercampur di sini. Kenapa bisa hal itu? Itu yang disebut dengan proses nitrifikasi. Mulai dari kotoran dirubah menjadi amonium, dirubah menjadi nitrit, dirubah menjadi nitrat, dan kemudian terjadilah penyerapan. Kalau di tanaman itu asimilasi namanya. Nah, pada kolam ikan ini, penyerapan nitrat-nitrat ini oleh ikan-ikan ini yang membuat ikan ini bergerak dengan leluasa, sehat, ada nafsu makan, tidak terserang penyakit, sama dengan dunia tanaman atau tumbuhan. Nah, kenapa saya ajak Bapak Ibu semua untuk lihat kolam ikan ini yang jernih, dikasih pakan terus-menerus dengan jumlah kepadatan ikan yang seperti ini, ukuran size yang seperti ini, tetapi kok tidak beraroma bau kolam ini, bisa nongkrong di sini, makan pun bisa di sini, tidak ada tercium apapun di sini. Karena kita pakai filter di sini, ya. Filter ini bisa Bapak Ibu lihat joroknya kayak apa. Nah, tuh. Bisa Bapak Ibu lihat ini joroknya seperti apa. Kotoran hewan, ikan ada di sini. Tuh, amoniaknya ada di situ. Ya, urinnya juga ada di sini. Sisa pakan yang tersedot oleh pompa ini masuk ke sini juga. Semua ada di sini dan ini yang busuk. Kalau mau bilang busuk, di sinilah yang busuk. Di situ tidak. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada bakteri pengurainya. Dari kotoran ikan, dari kotoran mentah yang terapung di atas permukaan air, dirubah atau diurai oleh bakteri pengurai. Saya nggak bahas Nitrobacter dulu, ya. Saya nggak bahas Nitrosomonas, Nitrosococcus segala macam. Saya bahas bakteri pengurai. Jauh dari itu semua. Dia mengurai kotoran-kotoran itu, sehingga nanti kotoran-kotoran amoniak mentah itu bisa menjadi amonium. Ya, setelah dia sudah jadi amonium, maka bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus akan mengubah amonium itu menjadi nitrit. Setelah nitrit sudah jadi di dalam filter ini, bakteri Nitrobacter akan menerima sambutan nitrit dari bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus tadi untuk merubahnya menjadi nitrat. Sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya kolam ikan kita yang keluar dari air ini tidak berbau. Disedot kotorannya, disaring di sini, diolah di sini, diurai di sini oleh bakteri-bakteri itu, lalu dikeluarkan dengan air yang sehat. Makanya ikannya sehat. Diserap yang jelek, dibuang yang bagus. Nah, kalau Bapak Ibu mau dapat bakteri Nitrobacter, tidak usah dikultur. Panen istilahnya. Tinggal ambil, itu yang saya maksudkan. Ngapain buat capek-capek? Ini Nitrobacter semua di dalam sini. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, dari mana Bapak tahu di sini ada Nitrobacternya? Dari mana Bapak bisa tahu di sini ada nitritnya? Dari mana Bapak bisa tahu di sini ada nitratnya? Lah, ini buktinya apa? Kalau tidak ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, kalau tidak ada Nitrobacternya, maka air ini sudah keruh, butek. Bapak Ibu bisa bandingkan air yang pakai filter dengan bakteri seperti ini dengan air yang ada di tambak tanah. Keruhnya lebih keruh mana? Ya lebih keruh air yang ditambak itu. Karena apa? Karena kita tidak siapkan rumah atau tempat tinggal untuk bakteri-bakteri itu. Bedanya kolam filter seperti ini, kita tidak hanya menyaring air, tetapi kita menyiapkan rumah-rumah. Itu yang disebut dengan biobol. Banyak-banyak biobol yang digunakan, itu rumah bakteri. Bapak Ibu pernah nggak dengar istilah rumah bakteri? Di setiap filter kolam ikan itu ada rumah bakteri-bakterinya. Ada filter biologi, ada filter mekanis, dan ada filter yang lainnya lagi. Ya, itu sebagai rumah untuk bakteri. Makanya air kolam ikan ini yang berfilter seperti ini kita siapkan rumah untuk bakterinya, jernih dan tidak berbau. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau dapatkan bakteri nitrifikasi, begini caranya. Nah, sekarang filter ini tinggal saya goyang-goyangkan aja seperti ini. Biasanya kalau mau dapat kita cuci. Nah, Bapak Ibu lihat seperti itu, kita tampung di sini. Nah, kita tampung di sini ya. Itu. Kita acak-acak saja rumahnya. Biar mereka keluar semua bakterinya. Ya. Nah, oke. Seperti ini. Sekarang saya tunjukkan di tempat yang terang ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat. Ini tampilannya seperti ini. Isi di dalam ini apa saja, Pak? Di dalam sini ada Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter. Seperti itu. Sudah komplit semua di sini. Bakteri pengurai pun ada di sini. Semua udah lengkap. Jadi di sini isinya bakterinya adalah Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter, kemudian bakteri pengurai. Sudah ada semua di sini.
Ya, kemudian air ini mengandung apa? Nitrit, nitrat. Nitrit masih ada di sini karena proses penguraian itu masih terjadi terus dalam filter itu, tidak terhentikan. Kenapa terus-menerus terjadi, Pak? Ya karena ikannya buang air terus. Kalau ikannya tidak buang air lagi, nitritnya habis. Seperti itu. Kalau ikan tidak buang air lagi, amoniaknya habis. Kalau ikan tidak buang air lagi, amoniumnya juga nggak ada. Yang ada cuma nitrat, nitrat, nitrat. Jadi kalau mau panen nitrat saja, berarti ikannya diangkat keluar dari kolam itu, dipanen. Sehingga tersisa hanya kolam ikan kosong saja. Amoniak tidak lagi diproduksi karena tidak ada ikannya lagi. Seperti itu kan, amoniak tidak ada lagi. Kemudian sisa-sisa amoniak sebelum kita keluarkan ikannya, itulah yang diproses oleh Nitrosococcus dan Nitrosomonas untuk menjadi nitrit. Setelah itu, Nitrosomonas dan Nitrosococcus itu tidak lagi memproduksi. Mereka akan mati. Kenapa mereka mati? Karena tidak ada lagi amoniak. Tidak ada lagi amoniak atau amonium, dari mana mereka bisa makan? Karena ikannya sudah kita keluarkan, otomatis tidak ada lagi amoniaknya, amoniumnya. Maka kalau tidak ada amoniaknya lagi, tidak ada amoniumnya lagi, ya Nitrosobacter dan Nitrosomonas dalam filter saya itu akan mati juga. Tersisa apa? Tersisa hanya Nitrobacter saja yang dalam filter itu, yang terus ada karena dia masih ada stok nitritnya. Dia akan proses nitrat terus. Sampai kapan? Sampai nitritnya habis. Nitritnya habis, Nitrobacternya juga mati. Jadi kolam kita hanya penuh dengan nitrat saja. Setelah itu nitratnya menguap ke udara, kolam kita kembali normal lagi. Nah, sederhananya seperti ini. Ikan ini di dalam kolam ini, dia akan terus buang air besar. Ya, karena kita kasih makan, pakan, dia akan buang air besar terus. Amoniak ini nanti disedot oleh pompa. Disedot oleh pompa kotoran ikan ini, dimasukkanlah ke dalam filter ini. Di dalam filter ini, ya, amoniak ini akan terserap ke atas dan diurai oleh bakteri pengurai yang ada dalam sini. Bakteri pengurai akan mengurai amonia-amonia ini menjadi amonium. Nah, setelah itu, setelah menjadi amonium, dia akan dilanjutkan ke atas. Dia akan lanjutkan naik ke atas untuk diurai oleh bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas untuk merubah bentuknya menjadi nitrit. Dari amonium oleh bakteri pengurai, naik ke atas, diurai oleh Nitrosomonas dan Nitrosococcus di sini, di rumah bakteri ini, untuk merubah amonium menjadi nitrit. Setelah sudah jadi nitrit, sampai di atas di sini ada Nitrobacter. Nitrobacter inilah yang menerima nitrit dari Nitrosomonas dan Nitrosococcus untuk membuatnya nitrit menjadi nitrat. Dan nitrat inilah yang keluar kembali ke dalam kolam tadi. Nah, mumpung tadi masih ada ikannya, masih ada siklus kehidupannya di situ, otomatis amonium masih tercipta karena ikan terus buang air besar. Kemudian bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus tentu masih ada juga di situ karena ada amoniumnya, ada makanannya. Dan Nitrobacter pun ada karena ada suplai nitrit dari Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Makanya dia tetap hidup. Jadi kalau kita panen-panen seperti ini, yang kita dapatkan di sini isinya seperti yang saya bilang tadi. Bakteri pengurai ada, bakteri pengurai amonium ada seperti Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Kemudian bakteri Nitrobacter pun ada, bakteri pengurai nitrit jadi nitrat. Ada semua di sini bakterinya. Kemudian air ini masih mengandung nitrit dan nitrat. Jadi kalau mau kasih edukasi atau informasi tentang Nitrobacter, jangan kasih tahu soal cara buat, kasih tahu caranya panen supaya petani tidak repot-repot lagi buat, tidak mengeluarkan biaya untuk beli urea lagi segala macam. Tunggu begitu lama, tinggal panen langsung pakai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang bertanya, kami tidak punya filter, Pak. Kami tidak punya ikan, Pak. Kami tidak punya kolam, Pak. Bagaimana kami ini? Saya akan contohkan buat Bapak Ibu, kalau tidak punya kolam ikan seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dengan memanfaatkan kandang hewan seperti kandang sapi, kandang kambing, kandang ayam, kandang domba dan lain sebagainya. Saya akan contohkan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di depan Bapak Ibu ini ada sekam. Sekam mentah yang sudah saya timbun dengan lama, ya. Taruh di sini, biarkan saja kena panas, kena hujan, kena air, kena apa saja. Sekam mentah ini kita anggap sebagai kotoran hewan. Mau kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, sifatnya sama seperti ini. Ini contohnya saja. Sekam di bagian atas yang ada di sini, di permukaan ini sama seperti kotoran hewan yang baru jatuh. Kotoran sapi yang baru jatuh dari pantatnya, kotoran ayam yang baru jatuh dari pantatnya, masih hangat. Bisa Bapak Ibu lihat ukuran, bentuk dan warna masih sempurna. Ya, sekam mentah ini masih sempurna. Sama seperti kotoran yang baru jatuh dari pabriknya. Masih sempurna, masih hangat. Ini yang disebut dengan amoniak. Amoniak itu adalah sisa bahan organik yang terjadi pembusukan. Seperti contohnya kotoran hewan, urin, bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai ular yang baru mati kemarin sore, itu disebut amoniak. Baru terjadi pembusukan. Di mana sifatnya sangat berbau dan beracun. Artinya bangkai atau kotoran yang masih utuh tetapi sudah membusuk. Itu yang disebut dengan amoniak. Proses pembusukan terus-menerus itu yang akan menghasilkan amonium. Proses pembusukan dari amoniak menjadi amonium itu yang disebut dengan amonifikasi. Amonifikasi ini proses ionisasi. Yang dari amoniak yang bentuknya adalah molekul, sekarang sudah berubah menjadi berikatan ion. Itu yang tadi saya bilang ionisasi. Dari amoniak ke amonium. Tetapi walaupun proses ionisasi itu sudah terjadi, dari amoniak sudah dirombak menjadi amonium, sifatnya masih sama seperti amoniak. Yaitu dia berbau dan juga beracun. Contoh amonium itu seperti apa? Contoh amonium itu kalau kita buka, ini amoniak ya, masih utuh ya. Kita buka di bawah sini. Nah, kita buka di bawah sini. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu. Masuk ke dalam. Nah, saya tunjukkan perbedaannya ya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat itu? Saya ambil ya. Beda nggak? Beda nggak itu? Yang di lapisan ini saya keluarkan keluar. Beda nggak? Ini berdua beda nggak? Ini yang disebut amonium. Bedanya amonium ini dengan amoniak ini bedanya apa? Bedanya ini tidak berikatan ion, sedangkan ini berikatan ion. Dia sudah ada ionnya. Tetapi persamaannya adalah dia masih berbau dan dia juga masih beracun. Kemudian, dari amonium seperti ini, yang merubah amoniak ini dari sekam mentah ini menjadi bentuk coklat seperti ini tetapi masih utuh, itu siapa? Itu bakteri dan jamur pengurai.
bakteri dan jamur apa saja. Bakteri apa, Pak? Jamur apa saja yang sifatnya mengurai, itu mereka yang bekerja. Sehingga bisa membuat sekam mentah ini yang utuh, warnanya utuh, bentuknya utuh, teksturnya utuh, menjadi pembusukan seperti ini. Ini bakteri dan jamur pengurai, menghasilkan amonium. Ya, kita masuk lagi ke dalam. Lebih dalam lagi, kita bongkar lebih dalam lagi ya. Nah, saya buka lebih dalam lagi. Saya ambil. Nah, ini yang paling dalam. Beda nggak? Ini dengan ini beda nggak? Beda ya. Yang ini masih keras, amonium ini. Ini nitrit namanya. Nitrit ini di bawah lagi dari amonium. Nitrit ini yang bekerja adalah nitrosomonas dan nitrosococcus. Nitrosomonas dan nitrosococcus ini menunggu di bawah. Menunggu apa? Menunggu bakteri dan jamur pengurai tadi yang mengubah amoniak menjadi amonium ini untuk diteruskan kepada nitrosomonas dan nitrosococcus. Sehingga sekam ini dirubah menjadi nitrit. Dari amoniak dirubah jadi nitrit. Nitrit ini sendiri pun masih mengandung racun dan masih berbau. Lalu kemudian di bagian paling bawahnya lagi, nitrit ini diteruskan oleh nitrobakter yang menerimanya untuk merubah nitrit ini menjadi nitrat, di mana sekam ini sudah menjadi tanah yang dihuni oleh bakteri nitrobakter. Ciri-cirinya adalah sudah tidak berbau lagi dan sudah tidak beracun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan nitrobakter pada kotoran hewan di kandang ternak Bapak Ibu, ambil di bagian bawah tanah kotoran hewan itu yang sudah tidak berbau lagi kotoran hewan dan sudah berbentuk seperti tanah. Disitulah tempat nitrobakternya. Tetapi untuk apa mau diambil itu juga? Mau untuk apa diambil bakteri nitrobakter itu juga? Karena tujuan Bapak Ibu mengambil nitrobakter itu untuk mendapatkan nitrat. Karena yang Bapak Ibu punya ini adalah lahan pertanian. Bapak Ibu tidak memerlukan bakteri nitrobakter untuk menyuburkan lahan pertanian Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu perlukan adalah nitrat. Jadi itu yang saya mau cerahkan dan koreksi kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk apa dikultur nitrobakter? Untuk apa diciptakan nitrobakter? Kalau ujung-ujungnya yang Bapak Ibu cari adalah nitrat. Kalau ujung-ujungnya nitrat yang Bapak Ibu cari, kenapa tidak ambil air kolam ikan seperti ini saja? Ini nitrat. Seperti itu, tanpa capek-capek buat nitrobakter. Dan kalau cuma nitrat yang Bapak Ibu cari, kenapa capek-capek cari kolam ikan? Kenapa tidak tampung saja air hujan? Itu juga nitrat. Dan kalau mau dapat nitrat juga untuk kesuburan tanaman, untuk apa lagi beli pupuk urea? Untuk apa lagi ambil kotoran hewan, lalu dimasukkan ke dalam botol seperti ini, dikocok-kocok dan disimpan di dalam plastik? Untuk apa? Kalau ujung-ujungnya Bapak Ibu hanya memerlukan nitrat. Jadi kalau petugas-petugas penyuluh pertanian ini, pendamping tani dan lain sebagainya, kalau paham, kasih tahu petani bukan cara buat, bukan kasih tahu petani beli ureanya di mana, bukan kasih tahu petani campurnya gimana, bukan. Kasih tahu petani nitrat bisa kalian dapatkan dengan cuma-cuma dengan cara seperti A, B, C, D, E. Sehingga petani tidak perlu mengeluarkan waktu, tidak perlu mengeluarkan tenaga, tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli pupuk, dia sudah dapat nitrat, ya. Jadi nanti kasih tahu ke pendamping tani atau penyuluh pertanian yang mau bikin-bikin tutorial-tutorial kumpul petani untuk bikin nitrobakter ini, kasih tahu ke mereka, kami ini Bapak petani padi, kami ini Bapak petani jagung, kami ini Bapak petani cabai, kami ini Bapak petani terong, kami bukan petani bakteri. Jadi jangan kasih kami bakteri, kasih kami pupuk. Seperti itu, ya Bapak Ibu semua ya. Saya rasa itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama buat nitrobakter, tapi saya ajak Bapak Ibu hari ini untuk kita panen nitrobakter yang ada di sekitar kita. Ngapain kita beli, ya? Nah, sampai di sini saja nitrobakternya. Besok kita masuk kepada asam amino. Sampai jumpa besok di materi asam amino. Terima kasih untuk waktunya sudah belajar bersama dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu menabur dan berbagi kebaikan.